3010111913004 dari kelas Tesma PC. Di sini saya akan menjelaskan uji pemalsuan daging dan uji pemalsuan olahan daging. Uji pemalsuan daging. Tujuan melakukan uji pemalsuan daging ini bertujuan untuk mengetahui daging mana yang palsu atau tidak ketika nanti kita membeli daging. Apakah daging itu asli, daging itu suntikan, atau daging itu formalin. Uji pemalsuan daging ini dilakukan dengan pengamatan organoleptik. Pada ayam segar, ciri-cirinya mempunyai warna putih yang segar. Ketika dicubit, teksturnya kenyal dan kembali ke bentuk semula. Paha dan dada ayam yang segar terlihat kencang, dan pada ayam segar tidak ada bekas suntikan. Ciri-ciri ayam suntik memiliki warna putih pucat, bentuknya mengembang, ketika dicubit berair dan lembek. Ketika diangkat terdapat tetesan air dan terdapat bekas suntikan. Ciri-ciri ayam formalin memiliki bau menyengat atau bau formalin, bertekstur kaku, memiliki warna putih pucat dan terlihat kering. Karena sifat formalin yaitu mudah menyerap air dan mudah menguap. Sekarang kita masuk ke uji pemalsuan olahan daging. Tujuan uji pemalsuan olahan daging bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya boraks pada olahan daging dengan menggunakan kunyit. Pertama-tama yang kita lakukan pada uji pemalsuan olahan daging adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan pada uji pemalsuan olahan daging terdapat tisu, kunyit, dan produk olahan daging. Nah, selanjutnya yang pertama kita membuat larutan produk olahan daging, dan kita haluskan dan tambahkan sedikit air seperti ini. Dan selanjutnya kita membuat larutan kunyit. Selanjutnya proses pada uji pemalsuan olahan daging, yang pertama kita lakukan pertama mengambil tisu dan kita celupkan ke produk olahan daging yang sudah dilarutkan dan ditambahkan sedikit air. Nah, setelah kita sudah mencelupkan tisu ke olahan daging yang sudah dilarutkan dan ditambahkan sedikit air, kemudian kita masukkan ke larutan kunyit. Masukkan larutan kunyit. Dan setelah itu kita amati perubahan warnanya. Jika tisu berubah warnanya menjadi warna merah, tandanya produk daging olahan tersebut mengandung boraks. Jika tidak mengalami perubahan warna, maka itu tandanya produk olahan daging tersebut tidak mengandung boraks. Hasil uji pada olahan daging yang saya pilih tidak mengalami perubahan warna, yang berarti olahan daging yang saya pilih tidak mengandung boraks. Berikut cara dan penjelasan uji pemalsuan daging dan uji pemalsuan olahan daging. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Hafiz dengan NIM 23011119140086 dari kelas Tesma PC. Kali ini saya akan melakukan uji kualitas pada daging ayam, yaitu tentang uji kesegaran. Uji kesegaran ayam terdapat dua kegiatan, yaitu uji makroskopis dilakukan dengan pengamatan pada ayam, dan yang kedua dengan uji kimia. Kali ini saya akan melakukan uji organoleptik.
Yang pertama dapat dilihat pada bagian leher ayam. Nah, untuk ayam yang segar, bagian sayatan pada leher terlihat tidak rapi. Ayam memiliki bau khas ayam, yaitu bau amis khas ayam. Lalu selanjutnya tekstur pada daging ayam terlihat serat-seratnya. Selanjutnya, saya akan melakukan uji kehalalan. Tujuan dilakukannya uji kehalalan ini adalah untuk mengetahui daging ayam yang dioplos dengan babi atau tidak. Untuk uji kehalalan sendiri, kita bisa menggunakan alat berupa test kit kehalalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji pemalsuan susu. Uji pemalsuan susu dapat dilakukan dengan melihat perubahan warna yang ada, konsistensi susu, lalu aroma yang ada pada susu. Berikut ini merupakan susu segar murni. Dapat dilihat susu segar murni memiliki warna putih dan aroma khas susu. Selanjutnya yaitu susu yang dicampur dengan santan. Susu yang dicampur dengan santan memiliki endapan di atasnya. Selain itu, susu juga berwarna lebih putih dan memiliki aroma khas santan. Dan yang terakhir yaitu susu yang dicampur dengan air. Susu yang dicampur dengan air memiliki warna yang lebih putih atau lebih bening. Susu yang dicampur air juga memiliki konsistensi yang sangat encer. Dan susu yang dicampur air tidak berbau susu sama sekali. Berikut merupakan susu segar murni apabila dilihat dari dekat. Dan ini merupakan susu yang dicampur dengan santan. Apabila dilihat dari dekat terdapat gumpalan di atasnya atau endapan. Dan ini merupakan susu yang dicampur air terlihat lebih bening daripada susu murni. Proses pemanasan susu bertujuan untuk mengecek kesegaran susu tersebut. Dengan susu segar tersebut dipanaskan dengan suhu hingga mendidih. Lalu dapat dilihat sebelah bagian kanan susu segar dan sebelah kiri susu yang sudah terlalu tidak segar yang tidak dapat dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad tahun 2009 dari kelompok 11 SMPC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur produksi dari komunitas ternak itu telur dari awal hingga akhir, berikut dengan uji kualitas telur tersebut. Yang pertama adalah produksi. Untuk proses produksi sendiri, peternak mengambil langsung telur-telur ayam pada kandang ayam menggunakan tangan peternak. Setelah itu, telur akan ditumpuk di dalam tray dan kemudian akan berlanjut ke proses handling produk dan juga quality control. Tahap selanjutnya adalah handling produk dan juga quality control. Pada tahap ini, peternak memilah telur yang layak dijual atau tidak berdasarkan dengan kondisi cangkang telur dan juga lain-lain apakah cangkang tersebut baik, kekerasannya cukup, dan tidak ada retak ataupun pecah. Di sini menandakan bahwa telur tersebut dalam kondisi baik dan layak untuk dijual ke konsumen. Telur yang layak jual akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak kayu dengan jumlah 15 kilo dari satu kotak kayunya. Setelah telur-telur yang layak jual dan lolos uji organoleptis, maka telur-telur tersebut akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap distribusi. Selanjutnya, untuk stocking sendiri dapat dilihat bahwa gudang penyimpanan stok telur ayam dalam kondisi yang kurang terawat, namun dapat dilihat tidak ada tanda-tanda benih-benih penyakit tumbuh karena bersih dari lalat, serangga, dan lain-lain, namun hanya tempatnya cukup lembab. Tapi dalam penyimpanan ini sendiri terkadang telur setiap harinya sebelum penutupan gudang, telur ditutup oleh terpal terlebih dahulu agar terhindar dari cemar-cemaran mikroba dan juga serangga yang dapat hinggap di telur itu sendiri. Jadi untuk penyimpanan telur ini dapat terbilang cukup aman walaupun tempat penyimpanan telur tersebut atau gudang telur tersebut masih kurang terjaga kebersihannya.
Pada tahap terakhir yaitu tahap distribusi produk. Pada tahap ini, telur yang sudah dimasukkan ke dalam kotak-kotak akan dibawa menuju outlet-outlet distributor menggunakan mobil pick-up. Dan juga kayu-kayu tersebut dibungkus oleh terpal yang bertujuan untuk melindungi telur dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti debu dalam perjalanan dan juga kontaminasi air hujan dan lain-lain. Dan juga agar menjaga. Untuk uji kualitas telur yang pertama adalah uji menggunakan pencahayaan, di mana untuk kondisi telur yang baru atau yang masih fresh, dapat dilihat bahwa letak kuning telur berada tepat di tengah-tengah telur, dengan jarak rongga udara kurang lebih 0,5 cm. Sedangkan untuk telur yang sudah lama, atau telur yang udah dalam penyimpanan lama dan tidak fresh lagi, maka dapat dilihat bahwa ketinggian kantung udara sudah lebih dari 0,5 cm, dan biasanya kuning telur sudah bergeser tidak tepat pada tengah telur. Untuk uji kualitas telur yang kedua, yaitu uji apung, di mana dapat dilihat bahwa kedua telur tenggelam pada larutan garam 10%. Ini menunjukkan bahwa kondisi telur tersebut masih cukup baik kedua-duanya untuk dikonsumsi. Karena telur yang tenggelam, maka masih memiliki kantong udara kurang dari 0,5 cm, yang menandakan telur tersebut masih telur ayam baru dan juga masih layak dikonsumsi dan juga memiliki. Uji kualitas telur yang terakhir adalah uji genggam, di mana langkah pertama dilakukan adalah telur dipecah terlebih dahulu dan kemudian diletakkan di atas piring. Kemudian untuk telur pertama dapat dilihat bahwa saat digenggam, telur tersebut langsung hancur. Dan saat dilihat, batas antara putih telur tebal dan tipis tidak jelas. Terdapat bercak darah atau benda asing pada putih telur, dan bentuk kuning telur tidak bulat dan posisinya agak ke pinggir, jadi sudah tidak di tengah lagi, dan dapat dilihat bahwa telur sangat mudah hancur, kuning telurnya. Sedangkan untuk yang kedua, dapat diperhatikan bahwa batas antara putih telur tebal dan tipis terlihat jelas, tidak terdapat bercak darah ataupun benda asing, dan bentuk kuning telur bulat dan posisi tengah dari putih telur sangat tepat, dan saat digenggam, kuning telur pun tidak mudah hancur dan dapat diangkat oleh tangan dengan mudah.